Nah, buat kamu yang baru pengen mulai nge-YouTube di tahun 2026, saya akan bahaskan tips langkah-langkah yang memulai untuk channel YouTube. Dan saya juga akan membuktikan beberapa channel saya nanti di video selanjutnya, dan saya juga akan bahas juga seputar RPM channel YouTube. Nah, buat yang penasaran ataupun pengen tahu, ya bisa tonton video ini sampai selesai. Di sini saya akan bahas step by step ya, ketika kita hanya bermodalkan HP. Jadi yang terpenting adalah kita punya akun Google. Nah, itu sudah pasti ya. Jadi untuk lebih jelasnya ya, tonton sampai selesai. Bermula, selamat datang tentunya bersama saya di Vin Millennial. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas tips ya belajar YouTube. Dan di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Sebagai pembuktian saja kita langsung masuk di sini. Ini real, kita langsung buka. Di bagian dari jangkauan sekitar 31.000, ada ringkasan juga sekitar hampir 5 ribuan untuk viewsnya dari salah satu video saya yang sudah lolos monetisasi. Di sini kita cek di interaksi, jangkauan, ringkasan ya. Kemudian di sini cek di bagian audiens ya, kita bisa cek di sini. Jika kita cek di bagian dari pendapatan, kita cek, nah di sini bisa mendapatkan sekitar 1 juta lebih ya untuk estimasi penghasilannya. Dan untuk perharinya untuk satu video ini itu 494.000 ya, sampai 900 ribuan di sini ya. Teman-teman bisa cek di sini. Ini real, ada juga tanggalnya karena kita langsung buka di aplikasi dari YouTube Studio, dan di sini juga tertera ya untuk tanggal-tanggalnya. Nah, sebenarnya di YouTube ini itu ada RPM target Indonesia yang sebenarnya itu besar juga, hanya saja mungkin resikonya juga lebih besar jika kita tidak ya tidak paham ya. Jadi seperti itu. Jika kita cek untuk RPM dari satu video per 1000 views, saya berhasil mendapatkan sekitar 290 ribuan ya. Jadi 290 ribuan per 1000 views. Artinya ketika saya dapat 1000 views nih, saya dibayar 200 ribuan lah, kita anggap seperti itu. Berarti kalau di 2000 views ya, saya mendapatkan sekitar 400 ribuan. Nah, karena di sini sudah sekitar hampir 5000 views, saya mendapatkan sekitar 1,4 jutaan. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi bukan hanya target luar negeri saja, sebenarnya target Indonesia pun ada yang memang RPM-nya itu besar ya. Mungkin yang sudah paham di bagian RPM, untuk misalkan pembahasan YouTube sendiri ini biasanya itu hanya $1 ataupun 16 ribuan, dan di sini saya berhasil mendapatkan RPM sekitar hampir 300 ribuan. Ya, ini kita langsung buka data, kita langsung real. Di sini saya juga refresh di sini. Ini sebagai pembuktian saja kepada YouTuber pemula bahwa sebenarnya di YouTube ini ketika kita menggunakan video panjang ya, penghasilan itu akan lebih besar ya dibanding kita menggunakan sebuah konten short ya. Jadi di sini kita langsung masuk di bagian dari aplikasi YouTube, kita refresh. Di sini ada salah satu channel saya yang sudah tembus di 95.283 subscriber. Nah, ini real ya, kita langsung buka datanya juga. Jadi di sini saya akan bocorkan kepada kamu yang mungkin tips ya pengen belajar di YouTube ya. Baik, jadi tips belajar di YouTube untuk yang pertama, pastikan teman-teman pasti saya yakin sudah punya yang namanya adalah akun Google. Nah, nanti tinggal bikin channel saja. Caranya tinggal masuk ke YouTube, kemudian klik di bagian menu Anda. Nah, di sini nanti tinggal buat saja untuk channelnya. Itu untuk trik yang pertama. Dan kita bisa cek di sini, ini ada jangkauan ataupun penayangan di channel saya sendiri sekitar 4 jutaan ya ini, dan 316.000 suka ya. Jadi yang pertama adalah kita pastikan punya akun Google, kemudian kita bikin channel YouTube, tinggal klik saja di bagian buat ya. Jadi maka dari itu kita sudah berhasil membuat sebuah channel ya. Baik, jadi untuk yang kedua, hal yang paling utama adalah niche konten yang akan kita bahas. Jadi pastikan niche konten yang akan kita bahas itu bisa jangka panjang. Artinya ya, karena di YouTube ini kita memang ditargetkan buat agar lebih bisa direkomendasikan. Kita itu kan ditargetkan fokus pada satu topik ataupun satu niche ya, karena di YouTube ini kita tahu ya, selain kita biasanya terbaca algoritma, kita juga biasanya mendapatkan rekomendasi. Nah, jadi di bagian dari channelnya nanti tinggal dibuat, kemudian pastikan niche konten yang pengen dibuat itu pastikan sudah tertata. Dan untuk menjadi kreator YouTube kita cukup bermodalkan HP saja. Nah, di sini jadi untuk cara upload videonya, setelah klik saja di buat channel di sini,
Ya, setelah kita berhasil buat channel di sini, nanti tinggal upload saja videonya, klik di bagian tanda plus sebagai contoh seperti ini. Nah, di sini tinggal saya masukkan saja untuk videonya sebagai contoh. Kita masukkan seperti ini, kita klik di bagian berikutnya seperti ini. Ya, jadi untuk cara settingnya nanti di bagian audience kita pilih di nomor 2 di sini. Ya, kemudian di bagian pembatasan lanjutan di sini kita atur tidak ya. Jadi karena tujuan kita adalah monetisasi. Kemudian di sini untuk konten yang dimodifikasi kita atur ke bagian tidak. Kalau kita tidak menggunakan AI. Nah, di sini tinggal kita tambahkan judulnya saja. Misalkan tutorial YouTuber pemula. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi untuk upload videonya seperti itu. Nah, untuk aplikasi editingnya ya saya rekomendasikan itu aplikasi CapCut ya. Jadi aplikasi CapCut ini juga lebih bisa sahabat-sahabat dapatkan di Play Store. Caranya tinggal masuk ke Play Store, kita ketikkan saja CapCut seperti ini ya. Kita ketikkan CapCut ya, ataupun CapCut seperti ini. Karena aplikasi ini sangat simpel buat kita editing. Nanti tinggal diinstal saja untuk aplikasinya. Baik ya, jadi seperti itu langkah-langkahnya. Pastikan list konten yang pengen kita bahas ya, pastikan itu istilahnya adalah bisa jangka panjang ya. Jadi seperti itu ya, tips bocoran belajar YouTube ya. Jadi sebenarnya untuk membuat channel YouTube sendiri ya itu lebih mudah dan juga lebih simpel. Jadi untuk cara uploadnya, untuk settingannya seperti ini nantinya ya. Jadi yang pertama pastikan judul ya. Kalau kita memang misalkan tidak mengandalkan pakai promosi ya, kita bisa memanfaatkan yang pertama adalah rekomendasi, dan yang kedua adalah fitur jelajah, yang ketiga juga ditemukan di pencarian ya, ataupun di pencarian YouTube itu bisa ketemu. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk tujuan untuk kita bisa menambah jam tayang di channel YouTube kita. Nah, misalkan kalau kita pengen promosi itu seperti apa, itu juga bisa ya. Ketika sahabat-sahabat semua misalkan pengen lebih cepat nih, nanti tinggal klik saya di bagian videonya ya. Jadi di sini itu ada promosikan postingan, tetapi versinya untuk promosikan postingan sendiri versinya adalah berbayar, dimana kita berbayar ke Google ADS ya, ataupun Google buat penayangan. Kita bisa isi saldo dan kita bisa promosikan misalkan 10.000 satu hari, itu juga bisa. Berarti kita misalkan isi 100.000, berarti kalau kita promosikan 10.000 satu hari, yaitu biasanya satu hari itu dipromosikan kurang lebih sekitar 10 ribuan. Jadi nanti tinggal kita setting saja. Itu kalau pengen cepat ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk aplikasi yang selanjutnya adalah aplikasi dari YouTube Studio. Ya, ini juga wajib karena di sini kita bisa mengisi kata kunci, deskripsi, ya, dan settingan-settingan lainnya. Jadi aplikasi tambahan yang kedua untuk memulai di channel YouTube di tahun 2026 adalah YT Studio. Jadi selain aplikasi YouTube sendiri, ya teman-teman nanti tinggal cari di Play Store YT Studio seperti ini. Nanti tinggal diinstal saja, dimana di sini itu lebih mempermudah kita ya untuk membuat sebuah deskripsi di channel YouTube kita, dan juga mengatur kata kunci, settingan-settingan yang lainnya juga banyak banget. Di sini kita bisa atur thumbnail ya. Thumbnail itu adalah gambar awal di awal. Jadi seperti itu saja langkah-langkah tips ya belajar channel YouTube di tahun 2026, terkhusus yang masih baru ataupun masih pemula. Dan tentunya tetap semangat, jangan menyerah ya, apalagi buat kamu yang mungkin pengen punya kerjaan sendiri, pengen punya penghasilan sendiri, ataupun pengen punya penghasilan dari rumah ya. Apa yang kita kerjakan ya harus kita yakin. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih dan selamat sore.